Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Marnianti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang single dan multiprosesor. Kekurangan single prosesor. Bottleneck kondisi ketika satu komponen dalam sistem memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan komponen lainnya sehingga menjadi penghambat kinerja keseluruhan sistem. CPU menjadi titik kemacetan. Yang kedua, kinerja terbatas, tidak dapat memproses banyak pekerjaan sekaligus. Yang ketiga, tidak toleran terhadap kegagalan. Jika CPU gagal, seluruh sistem berhenti. Yang keempat, skalabilitas rendah, sulit meningkatkan performa. Latar belakang lahirnya multiprosesor. Yang pertama, permasalahan single prosesor, keterbatasan clock speed, panas dan letih, konsumsi daya meningkat, kinerja tidak mampu mengikuti kebutuhan aplikasi modern. Yang kedua, solusi menambahkan lebih banyak prosesor, lahir konsep multiprocessing. Definisi multiprosesor. Multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki dua atau lebih CPU yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Tujuan meningkat kecepatan, meningkatkan throughput, meningkatkan keandalan, mendukung komputasi paralel. Konsep dasar multiprosesor. Pada sistem multiprosesor, yang pertama CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 bekerja secara bersamaan. Contohnya 1000 data dibagi CPU 1 yaitu 250 data, CPU 2 yaitu 250 data, CPU 3 yaitu 250 data, CPU 4 yaitu 250 data. Pekerjaan selesai lebih cepat. Tujuan multiprosesor meningkatkan throughput, jumlah pekerjaan persatuan, waktu meningkat, mengurangi waktu proses, banyak CPU bekerja simultan, fault tolerance. Jika satu CPU gagal, sistem tetap berjalan. Resolution. Berbagi memori dan perangkat input output. Struktur multiprosesor. Yang pertama, komponen multiply CPU. Yang kedua, lebih dari satu prosesor, itu shared memory. Ketiga, memori digunakan bersama, interconnection network. Yang keempat, jalur komunikasi antara CPU, sharing input output. Kelima, perangkat input output digunakan bersama. Interconnection network, media komunikasi antara CPU, jenis bus. Kedua, paling sederhana, cross bus switch. Ketiga, kecepatan tinggi, multi-stack network. Keempat, digunakan pada sistem besar, hyperscope, digunakan pada superkomputer. Yang kelima, fungsi pertukaran data, sinkronisasi, koordinasi tugas. Jenis multiprosesor berdasarkan kontrol. Asymmetric multiprocessing atau AMP. Terdapat master prosesor mengatur sistem, slave prosesor menjalankan tugas. Yang kedua, symmetric multiprocessing atau SMP. Semua CPU memiliki hak yang sama, lebih fleksibel, paling baik digunakan saat ini. Asymmetric multiprocessing. Karakteristik: satu CPU sebagai pengendali, CPU lain menerima tugas.
kekurangan, ketergantungan pada master. Jika master gagal, sistem terganggu. Symmetric multiprocessing. Karakteristik semua CPU setara, berbagi memori, berbagi sistem operasi. Keuntungan distribusi beban lebih baik, kerja lebih tinggi, tidak tergantung pada satu CPU. Demikian presentasi saya.